Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-18. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini bercerita tentang seorang yang datang pada Yesus. Ia memohon kesembuhan anaknya yang sakit ayan. "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh dalam api dan juga sering ke dalam air." Ia juga menyampaikan pada Yesus bahwa ia sudah membawa anaknya kepada murid-murid Yesus, tetapi para murid Yesus tidak mampu menyembuhkannya. Mendengar aduan itu, Yesus lalu menegur para muridnya yang kurang yakin akan kuasa Allah. "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian?" Saudara-saudariku terkasih, banyak mujizat yang sudah dilakukan Yesus di hadapan para muridnya. Mereka menyaksikan Yesus melakukan mujizat itu, tapi para murid belum mengimani dengan penuh. Sampai kapan mereka harus mengalami keraguan-raguan itu? Bila keraguan semacam itu terus berlangsung, bagaimana kuasa Allah dapat dinyatakan melalui mereka? Yang dibutuhkan Yesus dari para murid adalah percaya sepenuhnya akan kuasa Allah. Yakin bahwa Allah punya kuasa untuk setiap kehidupan mereka. Dan itu bisa terjadi dalam hidup mereka. Kalau mereka percaya, karena Tuhan memberikan kuasa itu untuk mereka. Keraguan-raguan, kekurang percayaan para murid adalah keraguan-raguan kita semua. Orang beriman. Sekian lama kita menjadi pengikut Yesus. Sekian banyak mujizat kita dapatkan. Kebaikan Tuhan kita terima. Tapi apakah kita sudah percaya penuh, tulus? Apakah kita sudah pasrah pada kuasa Allah ataukah tidak? Apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa dalam setiap kelemahan kita, dalam sakit dan persoalan hidup kita, Allah selalu hadir untuk menguatkan kita, menyembuhkan kita, memberikan damai untuk kita? Teguran Yesus pada para murid hari ini hendaknya menjadi sapaan rohani pada kita untuk sadar dan berbenah diri bahwa kita perlu terus memperbaharui kehidupan iman kita. Makin percaya Yesus punya kuasa untuk kehidupan kita, kita makin pasrah pada rencana Allah. Dan dikala kita semakin memberikan diri kita pada Tuhan, ada sukacita, ada berkat, ada damai yang akan kita terima dari Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.